Kalau tidak ada Jawa, tidak ada Bali, tidak ada Islam, tidak ada Hindu, tidak ada semua itu, tidak ada Indonesia. Jadi Indonesia jangan sombong, kamu itu ada karena kita semua ada. Gitu loh, jelas ya. Nah sekarang yang namanya ribut, yang namanya perang, yang namanya bentrok itu apa? Kan di Indonesia ini bingung kita mas. Ada dua keluarga di sebuah perumahan. Yang satu tiap malam bertengkar, teriak-teriak, bentak-bentak, piring pecah, kaca dilempar. Semua tetangga terganggu karena suaminya selingkuh, istrinya tidak terima. Rumah yang sebelah sana penuh ketenangan, ada alunan musik, penuh kedamaian. Tidak ada yang terganggu, bahkan menjasa nikmat oleh alunan musik. Dan karena suami dan istrinya sama-sama selingkuh dan mereka bersepakat dalam perselingkuhan. Saya tanya sama Anda, Indonesia ini yang mana? Monggo, Indonesia yang mana? Menurut Anda yang benar yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Jadi kadang-kadang bentrok itu benar enggak? Benar kalau untuk memperjuangkan kebenaran. Jadi ente pokoknya jangan gampang ngeklaim. Semua itu ada kiri kanannya, ada gradasinya, ada dinamikanya. Jadi kita jangan terlalu memfinalkan apa saja. Kita harus terus reserve gitu ya. Mudah-mudahan pulang dari sini hidupmu makin tenang. Kemudian oleh ilmu barat dijadikan piramid. Hierarkinya sudah bukan hierarki kemanusiaan, tapi hierarki ekonomi, hierarki politik, hierarki teknologi dan seterusnya sampai sekarang ke revolusi industri 4.0 misalnya. Itu piramida. Nah, kita punya alternatif namanya Ka'bah. Kalau cara tumpeng mas, yang pinter ulama sama ustadz toh, Anda ndak. Jadi Anda tidak boleh berpendapat, kudu ngikut ulama sama. Makanya saya ndak mau Anda gitu supaya saya ndak jadi puncak tumpeng. Itu ya mas ya. Tapi kalau Ka'bah, semua manusia punya hak untuk otentik berkomunikasi langsung sama Allah. Jadi dari bawah sampai ke atas sama. Semua manusia punya hak untuk langsung sama Allah. Karena Anda sholat langsung sama Allah, Anda bersyahadat langsung sama Allah. Nah kita sedang dimaksudkan membangun Ka'bah. Makanya kata Ka'bah jangan dipakai untuk lambang partai. Nanti kalau ketuanya kena OTT gimana coba? Jadi Ka'bah yang untuk yang inti-inti begitu jangan dipakai untuk golongan. Kata khilafah jangan dipakai oleh HTI, nanti jadi celaka. Karena khilafah itu everybody, you are all khalifah. Yang disebut khalifah oleh Allah itu adalah bahwa kamu bukan binatang, bukan jin dan makhluk lain yang sebelum manusia. Tuhan bikin sesudah jin, sesudah binatang, sesudah alam, makhluk baru yang dijadikan khalifah, itulah manusia. Jadi khalifah itu all people, all human being, gitu loh. Mohon maaf kalau hujan nih mas ya. Mudah-mudahan setiap titik air hujan yang menimpa badanmu menjadi rizki, menjadi kemudahan, dan Anda mendapatkan keajaiban dari Allah di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mereka semua ikhlas kesini tidak mencari apapun kecuali cintamu, maka kabulkanlah apa yang mereka butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mohon maaf agak rupanya, pokoknya menurut saya santai aja Pak, enggak apa-apa. Memang gitu, kalau itu digodain aja. Saya tak godain Pak, tak godain. Kalau saya tak gudo, saya di Mahkamah Konstitusi selesai sidang, saya sama Ulil bertentangan sama saya, Ulil Absar ya. Begitu keluar dari sidang, ada teriakan-teriakan dari Habib jangan pakai putih, hei Dajjal, Dajjal. Aku kan kaget mas, sopoy nolak aku. Siapa yang Dajjal? Ulil, aku ya Dajjal, menurut aku ya Dajjal, gitu aja mas, beres mas. Kafir, aku suwe kafir nang sopo, nang raimu, menurut kafir kan kepada siapa? Kafir tidak bisa berdiri sendiri kan gitu loh mas. Jadi menurut saya itu masalah psikologis dan menurut saya dibiasakan aja, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, tetap objektif tapi ya. Oke, yang kedua tadi ya Mbak Fia, saya percepat sebelum Pak Sai ya. Terdiri dari atau dari Allah? Sampai pengen tahu bener? Menurut saya sebaiknya enggak usah tahu.
Karena semua yang engkau rumuskan mengenai Tuhan mesti keliru. Jadi nikmati ketidaktahuanmu, menikmati penasaranmu, menikmati terus dinamika untuk mencari itu dinikmati. Karena semuanya kan walam yakullahu kufuwan ahad. Saya bisa menjawab secara logika tapi yang enggak gitu. Gini Mas, Pak Sinten tahu? Saya tanya, ini Nogosari dibuat dari apa? Tepung. Tepung dibuat dari apa? Beras dibuat dari apa? Padi dibuat dari apa? Enggak dong, gabah itu kan padi yang sudah diketam. Padi ya dari zat-zat di dalam tanah. Tanah dibuat dari apa? Jadi kalau sampean bikin Nogosari, sampean kulaan padi, betul enggak? Tapi kalau Allah bikin bumi, bikin tanah, bikin sampean, Allah bahannya ambil dari mana? Kulaan di endi? Apa ada selain Allah? Maka jawabannya jelas, sampean itu terdiri dari Tuhan sendiri. Kita ini Tuhan itu sendiri. Makanya kita harus menyatu sama Dia lagi. Kalau enggak kita ngoleng enggak karu-karuan. Maka ilahi rojiun, maka kembali pulang kembali. Tapi yang sebelumnya apa? Terdiri dari atau apa? Loh, sampean bagian Allah, bagian dari kita atau kita bagian dari Allah? Gitu ya. Allah itu bagian dari kesadaran kita dan rasa cinta kita. Tapi kalau zatiyah kita bagian dari Allah. Sekarang gini, sampean masuk Islam atau Islam masuk sampean? Ya podo ae Mas. Bu, masih punya ibu Mbak? Di mana sekarang? Ibu di mana? Di Jawa. Ada dia? Adanya di Jawa apa di dalam hatimu? Jadi ibumu di dalam hatimu apa di Jawa? Ya itu Pak, hidup itu Pak. Jadi jawabnya jangan Jokowi apa Prabowo. Jawabnya ya Jokowi ya Prabowo. Kita ini Indonesia. Jadi ibu di mana? Ibu ya di Jawa ya di hatiku. Ya semua gitu loh. Indonesia itu ya Bali ya Jawa ya Sunda. Jangan Indonesia bukan Sunda, Indonesia bukan Bali. Indonesia itu gado-gado, adanya gado-gado kalau ada bahannya. Kalau gado-gado bilang ini gado-gado bukan lontong, lontongnya lungo. Ini gado-gado bukan kubis, kubisnya minggat. Ini gado-gado bukan kacang panjang, kacang panjangnya mencolot. Akhirnya piringnya kosong. Loh, nanti gado-gado nih. Kalau tidak ada Jawa, tidak ada Bali, tidak ada Islam, tidak ada Hindu, tidak ada semua itu, tidak ada Indonesia. Jadi Indonesia jangan sombong. Kamu itu ada karena kita semua ada. Gitu loh, jelas ya? Gitu ya Pak ya? Sampean kan cuma iseng-iseng toh, tanya tadi. Menikmati loh, menikmati antara ada dan tiada, tahu dan tidak tahu. Dan itu nikmatnya di situ, jangan sampai tahu benar sampean. Kalau tahu benar nanti kecewa. Gitu loh. Istri-istri jangan sampai tahu benar hatinya suami. Termasuk suami-suami tidak usah tahu benar hatinya istri. Kalau tahu benar kamu ribut nanti. Nah sekarang yang namanya ribut, yang namanya perang, yang namanya bentrok itu apa? Kan di Indonesia ini bingung kita Mas. Ada dua keluarga di sebuah perumahan. Yang satu tiap malam bertengkar, teriak-teriak, bentak-bentak, piring pecah, kaca dilempar. Semua tetangga terganggu karena suaminya selingkuh, istrinya tidak terima. Rumah yang sebelah sana penuh ketenangan, ada alunan musik, penuh kedamaian, tidak ada yang terganggu, bahkan apa namanya menjasa nikmat oleh alunan musik. Dan karena suami dan istrinya sama-sama selingkuh dan mereka bersepakat dalam perselingkuhan. Saya tanya sama Anda, Indonesia ini yang mana? Monggo, Indonesia yang mana? Menurut Anda yang benar yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Jadi kadang-kadang bentrok itu benar enggak? Benar
kalau untuk memperjuangkan kebenaran. Jadi ente pokoknya jangan gampang ngeklaim. Semua itu ada kiri kanannya, ada gradasinya, ada dinamikanya. Jadi kita jangan terlalu memfinalkan apa saja. Kita harus terus reserve gitu ya. Mudah-mudahan pulang dari sini hidupmu makin tenang. Dan ngelihat apa-apa senyum, malah ya alas ya gitu ya. Mulai lebih tenang lah dan nggak bisa dihapusi lah. Dan nggak bisa dituduh-tuduh. Anda kan senyum-senyum aja lah. Arek iku anjane gak ero bedane telo karo gedhuk gitu ya. Gitu aja. Sampean tinggal ngomong gitu, sampean gak ero bedane pari karo sego goreng kok sampean niku kan gitu. Sego goreng dianggap agama, sego goreng itu mazhab. Agamane pari kan gitu kan. Nah, orang sekarang ngertinya padi itu sudah berupa sego goreng gitu loh Mas. Ngertinya Islam itu setelah Islam menurut ustadz dan ulama, bukan menurut Nabi Muhammad. Makanya pelajaran Islam nomor 1 adalah pelajari sunnah dan sirahnya Rasulullah SAW gitu ya kira-kira ya. Oke, tepuk tangan untuk kedamaian kita semua. Karena kalau kita berdiri di sini sebagai orang Islam dan orang Hindu, kita mungkin bertengkar. Tapi karena kita di sini berdiri sebagai manusia dengan hati yang penuh cinta, maka kita bisa bersambung satu sama lain. Kadang-kadang orang tuh kalau sudah alim Islamnya itu terus nggak bisa jadi manusia. Jadi sampean kenal Nur Khalis Majid almarhum. Saya datangi Cak Nur Khalis Majid setelah berobat dari Cina, dan dia dalam keadaan telentang, tidak bisa merasakan makanan manis, pedes, kopi, teh, tidak bisa merasakan. Terus kita olah 1,5 jam, dia bisa duduk, terus bisa ngobrol. Nah, sebelum itu saya dapat video bahwa Cak Nur ketika tergeletak itu didatangi 2 ustadz. Cak Nur ngeletak lumpuh diginiin. Cak Nur ini memang harus bertobat sama Allah. Kalau tidak bertobat, tidak mungkin Cak Nur bisa sembuh. Loh, ono menungso ngono iku Mas. Ono ada manusia yang hatinya tega seperti itu. Kan bukan manusia kalau begitu itu Mas. Masa orang Anda besok ke rumah sakit, ini 1 dari 7 penyakit yang mematikan sampean ini. Bisa nggak Anda berlaku begitu? Jadi banyak orang itu Islamnya meningkat, kemanusiaannya turun. Jadi manusia dulu lah, belajar jadi manusia dulu, pakai hati nurani, tidak tega. Rasulullah itu nomor 1 adalah hatinya tidak tegaan. Azizun alaihi ma'anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu tidak tega melihat penderitaanmu. Rasulullah itu menangis kalau kamu sedih, ya. Dan hatinya penuh kasih sayang kepada nasibmu. Jadi nomor 1 orang Islam itu adalah hatinya penuh rasa tidak tega kepada orang yang menderita, termasuk kepada orang kalau memang kafir betul. A'izzah di surat Al-Maidah bukan 51 tapi 54, Allah bikin rumus. Kalau mereka pada murtad, kata Allah, murtad itu artinya orang yang tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, atau melakukan yang seharusnya tidak lakukan, tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu namanya murtad. Arti universalnya seperti itu. Bahwa kemudian dikontekstualisasikan ke identitas agama, monggo. Allah mengatakan kalau mereka semua murtad, aku akan hadirkan, aku akan datangkan di negerimu generasi baru, umat yang baru, kaum yang baru, yang aku cintai. Dan mereka mencintaiku, dan hati mereka penuh kasih sayang kepada sesamanya, dan mereka tak punya rasa tidak tega kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Jadi kepada musuh saja saya tidak tega. Kata Izzah itu diartikan selama ini di Quran online Anda itu bersikap penuh kasih sayang kepada sesama muslim dan bersikap keras kepada orang kafir. Saya menafsirkan berbeda. Bersikap lemah lembut penuh kasih sayang kepada sesama muslim dan bersifat tidak tega kepada orang yang memusuhi Islam, tidak tega kepada orang kafir, kan gitu loh, tidak tega. Dan saya kemana-mana bekal saya adalah rasa tidak tega dan rasa bersalah. Maka saya lakukan ini semua karena saya membayar kesalahan saya, karena saya punya utang banyak kepada Allah dan sesama manusia. Maka sampai jam berapapun saya tidak merasa cukup untuk membayar utang saya kepada Anda semua. Itu menurut saya bekal hidup yang terbaik, gitu loh Mas. Makanya acara Mak Ian sampai jam 3 sampai jam 4 kemarin tidak ada masalah, saya tidak capek, tidak boleh capek.
dan saya sudah sumpah kepada badan saya, orang itu kesel, ora kesel, perintah aku khalifah loh, macam-macam gue yang aku. Mata aja saya bentak kok mas, saya kan dulu pakai kacamata, saya ini moh aku, tak delok font terkecil 6 blaur, wah ketok terus, tak balik ini meneh, 3 hari celing mas, celing ini, huruf sekecil apapun saya bisa baca, saya sudah 66 tahun. Apa saya ajaib? Enggak. Loh, saya kan disuruh Allah baca, disuruh Allah melayani orang banyak, kan pasti saya difasilitasi dong. Mana ada orang merintah tanpa memberi fasilitas? Bener nggak mas? Jadi kalau anda dapat amanah, jangan khawatir, jalankan, itu pasti ada fasilitas yang dikasih oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kamu diberi kekayaan oleh Allah, jangan dipakai saja tanpa melihat bahwa ada tanggung jawab dan amanah di balik kekayaanmu itu. Ngono loh mas, gitu. Saya ini sampai sekarang banyak orang menyesal kenapa kok Novia mau sama Cak Nun tuh loh. Loh iya bener, sampai sekarang loh itu. Jadi ada obrolan di Facebook itu, di Facebook apa WA group. Wah Mbak Novia suaranya masih bagus ya, masih oke, gini. Sayang ya kok kawin sama Cak Nun. Ya sayang. Terus anak saya di Kanada sekolah, teman-temannya ngerasani, loh itu loh aneh Novia itu, kok kawin sama seniman enggak jelas itu, gitu. Lah aku ya enggak sakit hati loh, memang iya. Lah saya memang enggak jelas kok, kerjaan enggak jelas, profesi enggak punya, pejabat bukan, pengusaha bukan, kok mau Novia kawin sama saya, kan gitu. Dan saya setuju sama kegelisahan semua orang-orang di Indonesia itu, saya setuju. Perkara saya jadi, ya katalah apa kon? Kan gitu mas. Terus kami sudah 22 tahun ini kan gitu. Dan ya memang gitu kok, Tuhan tuh gitu. Jadi udah sampai percaya sama Allah. Janjikan sama istrimu, ya Allah aku cinta sama istriku, aku cinta sama anakku, ya Allah tahun depan kalau bisa saya belikan motor yang baru supaya enggak egrek-egrek kayak gini, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Tahun depan kok enggak punya rezeki, berdoa ya Allah, saya ini niat baik loh sama istri saya, katanya suruh mencintai, kalau enggak dikabulkan ya sudah, kalau gitu enggak usah. Yo dikabulke gue. Gitu mas, yang mesra sama Tuhan. Tuhan itu milikmu sehari-hari, kekasihmu sehari-hari. Ya, apakah itu kurang ajar? Ada seorang waliullah di Mandar. Dia dibikin masjid oleh orang di kampung. Suatu hari dia memulai memakai masjid itu, sholat menjelang sholat zuhur dia datang Cina-Cina nagih, gentengnya belum bayar, semennya belum bayar, kayunya belum bayar, ditagih. Imam ini belum dibayar ini, gitu kan orang Sulawesi kan ngomongin gue. Wah ribut ditagih dia, terus dia bilang, kau jangan main sama Allah, kau jangan nagih sama Allah, ini rumah Allah bukan rumah saya. Kalau kamu nagih sama Allah dibayar kau nanti. Jangan main-main sama Allah, gitu kan. Belum selesai itu dia sholat mas, sholat duhur, kamu tunggu, Allah akan jawab. Belum selesai sholat duhur, ada rombongan baru datang mas, pengusaha-pengusaha pribumi, teriak, imam bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita juga mau masuk surga imam. Terus imam pula, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu. Ngono mas, tenang aja. Jadi berbuatlah baik, cintailah istrimu, anakmu, janjikan sesuatu yang baik. Kalau saatnya tidak bisa bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku di depan istriku ya Allah, gitu. Ya mak ya, setuju enggak mak? Ya gitu, udah Allah kasih. Allah itu baiknya pol. Dan saya hidup itu betul-betul karena itu toh. Dan saya serius itu. Mana mungkin saya bisa menghidupi Novia kalau paging, mana bisa, saya enggak punya kerjaan, tapi kok bisa? Ya itu tadi saya tagih, ya Allah yang nyuruh saya kawin sama dia sampean loh. Lah iya toh mas, disampaikan loh, saya ini kan manut saja, saya enggak pernah ngerayu kok, cuman saya lamar gitu kan, gitu loh. Ya tapi saya disiksa juga oleh Allah.
disiksa. Nah, mas cerita-cerita gini mas ya, supaya Anda itu punya kemesraan, Anda jangan sampai kehilangan kenikmatan hidup. Nikmatilah hidup ini asalkan dalam rangka menikmati rahmat Allah. Tapi nikmatilah hidup, melarat nikmati melarat, kaya nikmati kaya, jadikan semua manfaat yang mengembirakan sebanyak mungkin orang. Jangan kehilangan kenikmatan, jangan mentang-mentang jadi orang Islam terus sufi terus aku tidak mau kepada dunia. Taek konrek yang ngono. Ya jangan gitulah. Sayyidina Ali mengatakan, wahai dunia, jangan coba-coba merayuku, aku sudah mentalak 3 kamu. Ya dunya hurri ghairi laqad talaqtuka salasatan. Wahai dunia, jangan coba-coba mendekat ke aku, jangan dipikir aku terpesona kepadamu, aku sudah mentalak 3 kamu. Menurut saya salah itu. Ya dinikmati, anak jagung dinikmati, bubur dinikmati, ya toh, geduk dinikmati, milik Allah kok dinikmati. Untuk apa mentalak dunia? Gitu loh. Itu kan saking pusingnya Sayyidina Ali ngelihat rakyatnya waktu itu gitu loh. Akhirnya dia talak dunia. Kalau saya tidak mentalak dunia, gitu loh mas. Jadi saya nikmati. Mbak Novia saya nikmati. Menengahin dasmu melok aja. Gitu ya mas ya.